Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Welcome to my channel. Selamat pagi semua. Semoga hari-harinya baik ya dan selalu baik. Eh, di sini saya akan membahas bagaimana cara mengembangkan kemampuan sosialmu. Yang pertama, kau tidak harus mengatakan apa-apa saat seseorang mengatakan sesuatu padamu. Kau boleh hanya tersenyum di ujung bibir, tertawa, mengangguk, atau berair muka kering. Tak semua perlu dijawab dan dikomentari. Kalau kau tak merasa penting atau segan, sebaiknya diam saja. Yang kedua yaitu, jika kau ingin berteman dengan orang yang tidak menyukaimu, mintalah pertolongan padanya. Mereka pasti akan segan membantu, namun terlihat sikapmu yang tak pura-pura seperti batu akan membuat mereka menurunkan kewaspadaan dan bersikap lebih ramah. Trik ini digunakan oleh Benjamin Franklin untuk mendapatkan simpati musuhnya dan sering meminjam buku dari orang-orang tersebut dan kemudian dibahas hanya lewat surat saat buku-buku itu dikembalikan. Hasilnya, orang tersebut mempunyai pandangan yang lebih lembut dan positif tentang Benjamin dan akhirnya mereka berteman. Karena itu trik kayaknya bukan nomenklatur deh. Yang tepat ini disebut Benjamin Franklin Evans. Yang ketiga yaitu agar orang lain tidak takut atau gelisah saat kau pertama kali menghampiri mereka untuk berkenalan atau semacamnya, pegang makanan atau kunyah seperti biasa dan menyelesaikan sebelum kalian saling berhadapan. Tindakan ini mengunyah atau memegang makanan membuatmu terkesan atau aman sebelum membuka komunikasi dengan orang asing. Trik ini dikemukakan oleh Dr. David Gibbons dalam bukunya yang berjudul Love Singles, A Practical Guide to the Body Language of Courtship, tahun 1985. Di dalam ia menjelaskan bagaimana zooxanthellae bisa berada di dekat binatang buas seperti gorila dengan cara mengunyah daun di sekitarnya sehingga tidak terlihat mengancam bagi sang hewan. Yang keempat yaitu, kau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Mencoba mengarang atau terlihat pintar akan malah membuatmu semakin konyol dan pandir. Apabila kalau orang lain yang menjadi lawan bicaramu memang benar-benar memahami topik yang sedang dibicarakan, lebih baik mati saja daripada membawa malu di masa depan. Yang kelima yaitu daripada bersikap ramah, lebih tepatnya kalau bersikap sopan kau. Tindak tanduk yang sopan akan memberikan kesan lebih baik saat lawan bicaramu sedang bahagia atau bersedih, tetapi ramah mungkin akan membuat iritasi saat seseorang sedih dan tidak sedang ingin bercerita, apalagi bila melihat sikapmu yang riang mungkin malah semakin membuat mereka jengkel. Bayangkan bila kamu sedang bingung dan cemas karena banyak masalah, lalu temanmu yang ceria datang dan merecoki dirimu dengan perhatian seperti ini. Hai, kamu kenapa? Ayo cerita sini biar ringan, bla 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 bla. Gitu. Sebaiknya bila kamu melihat temanmu sedang sedih, cukup duduk di sampingnya dan diam saja, tunggu sampai dia mau bicara. Selain itu, orang yang terlalu ramah biasanya manipulatif. Jadi hati-hati ya. Kemudian namun dalam tindak tanduk yang sopan, satu yang paling sering saya tekankan, tolong jangan menaruh perhatian pada handphone saat berbicara dengan orang lain dan jangan sandar saat duduk bicara dengan orang lain yang lebih tua. Itu sangat menjengkelkan kecuali kalau kalian benar-benar dekat.
Yang keenam yaitu saat memberi nasihat atau masukan mengenai masalah orang lain. Bayangkan bila kamu berada dalam posisi mereka. Bila kamu tidak yakin, bilang saja tidak yakin. Jangan sok bijaksana begitu. Yang ketujuh yaitu tidak semua respon atas perkataan orang lain itu harus terdengar lucu, serius, dan mendalam lebih baik daripada terlihat konyol karena melucu. Yang ke-8 yaitu kalau bisa ingat nama orang-orang yang pernah kau temui sebelumnya. Itu akan membuatmu terkesan tulus dan sungguh-sungguh. Tetapi kalau tetap tidak bisa, bilang saja kau tidak ingat karena memang sudah lapuk, suntuk atau dungu. Itu akan membuat mereka tertawa, memaafkanmu. Yang ke-9 yaitu jangan bersumpah janji yang tidak bisa kau tepati. Kepercayaan sangatlah penting dalam bersosialisasi dalam kehidupan. Mengelak dari janji hanya membuatmu kehilangan ikatan-ikatan yang berharga. Dan camkan, walau orang lain sudah lupa apa yang kau lakukan terhadap, kesan yang ditimbulkan tetap tak akan hilang begitu saja. Yang ke-10 yaitu ingat dalam hati bahwa kau bisa mendapat banyak pelajaran dari orang-orang yang kau temui setiap hari, mulai dari orang yang sukses sampai yang payah. Malahan yang payah itu lebih mampu memberikan nasihat hidup berharga dan bermanfaat juga, kepercayaan diri. Jadi ingat, dengan persepsi seperti ini kita akan menjadi lebih terbuka dan perhatian saat berbicara dengan orang asing. Yang ke-11 yaitu terakhir, jangan pelit terlebih dengan makanan. Lebih baik sama-sama, nggak ada daripada sendiri-sendiri. Sekian, terima kasih. Ini sudah tayang yaitu 1221 tayangan, dilihat 7107, 2 dukungan naik, dan dilihat 420 informasi yang dibagikan. Oke, thank you. Itulah tentang bagaimana caramu mengembangkan kemampuan sosialmu. Ini menurut psikologi ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.